Perjanjian Asa dengan Aram. Ayat 1, pada tahun ketiga ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa Raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa Raja Yehuda. 2, lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan ayat 3, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkan perjanjianmu dengan Baesa Raja Israel supaya ia undur daripadaku. 4, lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel dan mereka memukul kalah Iyon dan Abal Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. 5, segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. Amin. Ayat 6, tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkut batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia, memper, ia mempergunakan untuk memperkuat Geba dan Mispa. Pada waktu itu datanglah Humani lihat itu kepada Asa Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Karena kereta dan orang berkudanya sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyatnya. Amin. Ayat yang 11, sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. 12, pada tahun ke-39 pemerintahannya Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan tetapi pertolongan tabib-tabib. 13, kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya. 14, dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara pencampuran rempah-rempah, cara pencampur rempah-rempah, lalu menyalakan api sangat besar untuk menghormatinya. 2 Tawarik pasal 17, Raja Yosafat, pengokohan kerajaan. Ayat 1, maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel. Ia memperkuat dirinya. Amin. Ayat Ibu 2, Ella, ayat 2, dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal. Ayat 4, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Ayat 5, oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. 6,
Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Amin. Ayat 7, pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadya, Zakaria, Natanael, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Samaya, Netaya, Jebaya, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonai, Tobia, dan Top Adonai, disertai imam-imam Elisa dan para Yoram. 9, mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ayat 10, ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. 11, dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba jantan 7.100 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Amin. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. 13, banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. 14, inilah daftar kesatuan mereka menurut puak-puak mereka. Panglima-panglima dari Yehuda ialah Panglima Adna dengan 300.000 pahlawan yang gagah perkasa. 15, di samping dia Panglima Yohanan dengan 280.000 orang. 16, dan di samping dia Amasya bin Zikri yang dengan sukarela telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan 200.000 pahlawan yang gagah perkasa. 17, dan dari Benyamin ialah Eliada, seorang pahlawan yang gagah perkasa dengan 200.000 orang yang bersenjatakan busur dan perisai. Amin. Ayat 18, di samping dia Yozabad dengan 180.000 orang yang bersenjata untuk berperang. Mereka itulah yang bertugas pada raja, selain daripada mereka yang ditempatkan raja di kota-kota yang berkubu di seluruh Yehuda. 18, Ahab memerangi Ramot Gilead, nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Ayat 1, ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Beberapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing, domba, dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya, dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Berkatalah Ahab, raja Israel, kepada raja Yehuda, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku? Jawabnya kepadanya, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku, dan aku akan bersama-sama dengan engkau di dalam perang. Amin. Ayat berapa, Bu? Ayat 4, Bu. Ayat 4, Bu. Ayat 4. Ayat 4. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya, kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi yang di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaranya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaranya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku benci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu
ialah Mikha bin Yimla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Mikha bin Yimla dengan segera. Sementara Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda, duduk masing-masing di atas taktanya dengan berpakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, dengan semuanya nabi itu bernubuat di depan mereka. Amin. Ayat 10. Maka Sedekia bin Kenana membuat tanduk-tanduk besi lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkan ke dalam tangan raja. 12 suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. 13. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku itulah yang akan kukatakan. 14. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawabnya, majulah dan kamu akan beruntung, sebab mereka akan diserahkan ke dalam tanganmu. Amin. Bu Patricia katanya izin, Bu. Bu Bu Rahmat? Patricia izin karena dia lagi di kereta. Oh, oke. Jadi Bu Yohana lanjut. Jadi berapa ya? Mana ya? Lupa saya. Ayat 14. 14 ya. Oke. Ya, ya. Setelah ia sampai kepada ya, benar. Sorry. 15. 14 ya? Berapa? 15 kan? 15. Oke, 15 Oh ya. ya benar. 15. Maaf. Oke. Tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran? Lalu jawabnya, telah aku lihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung, seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan, baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. 17. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia nubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. 18. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan, aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara surga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. 19. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab, Raja Israel, untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. 20. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Amin. Ibu Linda mau baca? Ya, Bu. Ayat Melanjutkan 21 ya, Bu. Bu? Ya, betul. Ayat 21 ya. Ya. Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Sesudah itu tampillah Zedekia bin Kenaana, ditamparnya lah pipi Mika serta berkata, bagaimana mungkin roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu? Tetapi Mika menjawab, sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri.
Ayat 25, berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas anak raja. Amin. Sampai 25 ya, Bu? Ya, ada 25. 26, dan katakan beginilah, titah raja, masukkan orang ini dalam penjara, dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat. 27, tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentunya Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku. Lalu disambungnya, dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian. 28, sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat Raja Yehuda ke Ramot Gilead. 29, Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu. Lalu menyamarlah Raja Israel. Kemudian mereka masuk ke pertempuran. 30, adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya, demikian, janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Amin. Ibu Joli lagi, Bu. Iya, itu ada Bu Tania. Mungkin dia mau ikut baca dulu yang 31. Bu Tania, shalom. Ayat 31, Bu. Sorry, nggak bawa kacamata. Oke, saya sambung ya. Ya, silakan. Baik, ayat 31. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu Raja Israel. Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. 32. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. 33. Tetapi seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju jirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka. 34. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan Raja Israel tetap berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai petang. Ia mati ketika matahari terbenam. Pasal 19. Pelihat Yehu menegur Raja Yosafat ayat 1. Yosafat, Raja Yehuda, pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Amin. Ayat 2. Ya, ketika itu Yehu bin Hanani pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun. Yosafat mengangkat hakim-hakim. Ayat 4. Yosafat diam di Yerusalem. Ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah dari Beersheba sampai ke pegunungan Efraim sambil menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Ia mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri, yakni di semua kota yang berkubu di Yehuda, di tiap-tiap kota. Berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu, pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan yang ada beserta kamu bila kamu memutuskan hukum. Amin. Ayat 7, sebab itu kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan. Bertindaklah dengan seksama karena berlaku curang, memihak ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita. Ayat 8, juga di Yerusalem Yosafat mengangkat beberapa orang dari antara orang Lewi, dari antara para imam dan dari antara para kepala puak Israel untuk memberi keputusan dalam hal hukum Tuhan dan dalam hal perselisihan. Mereka berkedudukan di Yerusalem. Ayat 9, yang memerintahkan mereka, kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan dengan tulus hati, demikian.
Ayat 10, dalam setiap perkara yang disampaikan kepada kamu oleh rekan-rekanmu yang tinggal di kota-kota, yakni perkara-perkara mengenai penumpahan darah atau mengenai hukum, pemerintah, perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan, hendaklah kamu memperingatkan mereka, supaya mereka jangan bersalah terhadap Tuhan sehingga murkanya menimpa kamu dan rekan-rekan kamu. Hendaklah kamu berbuat demikian dan kamu tidak akan bersalah. Ayat 11, dengan ini imam kepala Amaria diangkat sebagai ketuamu dalam segala perkara ketuhanan dan Zebaza bin Ismail, pemuka kaum Yehuda, dalam segala perkara kerajaan sedang orang Lewi akan melayani kamu sebagai pengatur. Bertindaklah dengan tegas. Kiranya Tuhan menyertai orang yang tulus, ikhlas. Amin. 2 Tawarik 20, kemenangan atas Moab dan Amon. Akhir pemerintahan Yosafat. Ayat 1, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunin. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat 4, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ayat 5, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Amin. Ayat 6, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam sorga? Bukankah engkau Allah yang memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Ayat 7, bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu, untuk selama-lamanya. Ayat 8, lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di rumahmu ini, di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengarkan dan menyelamatkan kami. Ayat 10, sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang Lewi dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Amin. 11. Lihatlah sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. 12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. 13. Sementara itu seluruur Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. 14. Lalu Yahziel bin Zakaria bin Benaya bin Matania, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. 15. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Amin. Enam belas. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis. Dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel.
Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlutut ya Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Amin. Ya, Bu. Ya, silakan. Ayat 20 ya, Bu. 21, Bu. 21. Ayat 21, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk penunggangan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Ayat 26, pada hari keempat mereka berkumpul di lembah. Sudah ya Bu, ya maaf Bu, ya udah. Amin. Ayat 26, pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. 27, lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. 28, mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. 29, ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain. Ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. 30, dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Amin. Yohana. Halo. 30 ya? 31 ya? 31, Bu. Ya. Yosafat memerintah atas Yehuda. Ia berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azuba, anak Silhi. 32, ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya
Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tiga-tiga, hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Bangsa itu belum mengarahkan hatinya kepada Allah nenek moyang mereka. 34 selebihnya dari riwayat Yosafat dari awal sampai akhir sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam riwayat Yehu bin Hanani yang tercantum dalam kitab Raja-Raja Israel. 35. Kemudian Yosafat Raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia Raja Israel yang fasik perbuatannya. Amin. Bu Linda, Bu Linda, Shalom. Ayat 36. Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Ezion Geber. Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat. Katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Amin. Ya, Ya, kita merenungkan firman Tuhan dulu ya. Bu Juli, mungkin ada lagu yang bisa kita dengarkan? Shalom. Sudah direnungkan ibu-ibu? Kira-kira ayat firman yang mana yang merema di dalam hati ibu-ibu? Ada yang mau mengawali? Silakan. Saya aja dulu ya. Ya, boleh Bu Aku Yohana. baru dapat. Saya sebenarnya dari 19 dan 20 ini bagus. Tapi saya tertuju pada 20 ya. Dari ayat 12. Sebenarnya kita tahu ya, bangsa ini sedang mengalami satu masalah. Ya, dari mulai ya Allah, kami tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar. Poinnya di 15 sebenarnya. Ya, ketika Yehaziel bin Yagaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf dihinggapi roh Tuhan. Mungkin itu pewahyuan roh ya. Kita kalau zaman sekarang kan tahunya gitu ya. Perutusan atau pewahyuan roh. Dia bilang, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadanya, janganlah kamu takut dan terkejut kepada laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ini seringkali kita harus hadapi dalam hidup kita ya. Masalah boleh sebesar apapun, tapi kita harus nggak boleh lupa. Kita yang tidak berperang sendiri, tapi Tuhan Allah menyertai kita. Dan ketika ketaatan ini muncul, mereka mulai melakukan pertempuran, ya kan? Nah, mereka terkejut gitu. Tuhan yang akan menyertai kamu, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah, wujud syukur ya, menyembah syukur ya. Kemudian orang Lewi dari Bani Korah bangkit berdiri menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Nah, jadi ini menyatakan bahwa dalam ucapan syukur, kita juga harus menghadapi hidup kita dengan ucapan syukur. Apapun masalah, apapun pergumulan atau dihadapkan kita pada berbagai macam bentuk
apapun wujudnya, daripada proses, selalu harus ingat Tuhan yang berperang gantikan kita. Iman kita harus berjalan seperti itu ya. Sampai seterusnya di sini dibilang mereka dapat jarahan 2 kali lipat kan Iya. daripada yang sebelum-belumnya ya. Sampai mereka bingung mengangkutnya dan dibilang maka disebut lembah pujian. Saya jadi ingat lembah pujian di Bali ya Bu Joli. Mereka itu pemetaan dan mereka melakukan peperangan seperti ini. Kenapa mereka memenangkan banyak jiwa? Kalau boleh perhatikan GB Rock lembah pujian. Tadi Tuhan kasih saya intuisi ini dari dasar ini. Karena mereka tahu bukan mereka yang berperang, tapi Tuhan menyertai mereka. Nah, kita harus uji ya dalam hidup kita sehari-hari. Kita harus belajar untuk menyertakan Tuhan. Dan kita harus benar-benar surrender bahwa Dia yang berperang gantikan kita. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah mundur, atau jangan pernah, besar banget masalah gitu. Kalau kita taat kuncinya, kita perkatakan firman Tuhan. Ya, bahwa Tuhan kau yang berperang gantikan aku. Dalam nama Tuhan Yesus ada ayatnya juga sih. Tuhan bilang, bukan kamu yang berperang, tapi aku yang berperang. Karena dia panglima perang buat kita. Nah, lihat jarahannya 2 kali lipat. Jarahan bisa berupa jiwa, bisa berupa berkat, apapun. Kesehatan, finansial, apapun. Gitu loh. Yang saya dapat malam ini saya dikuatkan nih. Saya lagi ngalamin banyak hal dan Tuhan kasih tahu, bukan kamu yang berperang. Ini udah 2 kali saya baca. Tuhan ingatkan, bukan lagi kamu, tapi aku yang turun. Gitu. Dan memang ada jarahan. Puji Tuhan, saya kesaksian dikit ya Bu Joli. Saya 5 tahun anak-anak di luar negeri, saya nggak pernah utak-atik anak-anak. Saya lagi diproses Tuhan, dan saya kaget ada seorang yang mendoakan kami ya sekeluarga. Anak-anakmu akan kuberkati kaya raya. Saya bingung, hah? Oke Tuhan, saya terima. Sampai satu kali, saya dibikin rekening bersama sama anak-anak. Waktu saya mau tolak, Tuhan bilang, kamu nggak boleh sombong. Saya bingung ya, jadi dapetnya Yesaya 33 ayat 15-16. Di mana Tuhan bilang makan minummu terjamin. Waktu itu saya bingung, makan minum terjamin. Dari bulan lalu saya dapat itu terus kan. Ya udah saya imanin Tuhan, makan minumku terjamin. Kan kita percaya ya semua. Nah, ini anak-anakku bilang gini, Mama udah saatnya kami memberikan sesuatu appreciate buat Mama. Saya kaget juga, karena 2025 Tuhan sudah minta saya full buat Tuhan. Aku yang di suamimu, kata Tuhan. Waktu dapat itu kan saya bingung, kok jadi aku yang menjadi suamimu. Artinya dia yang menyediakan semuanya. Aku harus turut kepada perintah Tuhan taat. Dan ternyata itu langkah Tuhan kasih tahu dulu sebelum melangkah 2025, kami dipersiapkan. Anak-anak minta suami pensiun, bagi saya tidak mungkin suami saya bisa pensiun di rumah, karena kan dia seorang kontraktor dan seorang pengusaha ya. Tapi perlahan, saya bilang sama Tuhan. Dan puji Tuhan, jadi kami, terutama saya, harus menerima anak-anak Tuhan kirim untuk menjadi penopang mungkin ya. Dan saya tahu Tuhan itu punya rancangan yang dahsyat. Ini tadi dibilang berperangnya Tuhan, bukan saya lagi gitu loh. Jadi sekarang setiap masalah persoalan saya taruh di kaki Tuhan dan saya percaya banget Tuhan itu akan mencukupkan. Bahkan ketika Tuhan bilang, aku panggil engkau, aku utus engkau, aku perlengkapi. Harus beriman seperti itu ya. Yang lain juga harus bisa seperti itu. Karena itulah menikmati bangsa-bangsa. Karena Tuhan bilang, sedikit waktu aku guncangkan langit beserta isi, sehingga perbendaan-benda bangsa-bangsa akan masuk ke dalam rumah Tuhan. Saya pegang firman Tuhan itu aja. Makasih ya. Tuhan berkati. Ya, makasih Bu Yohana. Luar biasa memberkati ya. Bahwa kalau kita khawatir, di sini diingatkan bahwa Tuhan yang akan berperang bagi kita. Gitu. Semangat. Terima kasih Bu Yohana. Sangat memberkati. Ada yang lain Ibu-ibu? Silakan. Bu Joli, adakah yang dapat rema? Saya, Bu, saya Ya, dapatnya rema di 2 Tawarik, mana ini? 2 Tawarik 18 ayat 13, 13 dan 17. Jadi saya bacakan dulu yang 13. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Lalu di 17, kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka.
Ya, jadi di sini kita bisa melihat bahwa Raja Ahab itu tidak suka dengan Nabi Mika, ya, karena selalu pesan yang disampaikan itu tidak pernah menyenangkan hatinya, ya, di ayat 17 itu. Nah, kalau kita baca lagi semua itu sangat berbeda dengan nabi-nabi lain yang selalu menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Ahab itu adalah pesan-pesan yang menyenangkan hati raja tersebut. Nah, kalau si Mika ini dia menyampaikan pesan Tuhan itu sesuai dengan apa adanya, ya, itu supaya Raja Ahab itu mau bertobat gitu, ya. Terus ya seperti yang dikatakan ini selalu pesan-pesannya itu yang tidak enak didengar gitu lah, ya. Kadang-kadang kalau Raja Ahab itu mendengar menimbulkan amarah gitu, ya. Nah, saya melihat ini semacam refleksi juga, ya. Kadang-kadang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, ketika Tuhan itu menyuruh menyampaikan pesan gitu, ya, melalui teman atau siapapun dia, itu eh, kalau pesannya itu tidak enak didengar telinga, itu akan susah disampaikan gitu, ya. Dan kadang yang kita itu seperti Raja Ahab tidak senang gitu loh mendengar nubuat-nubuat atau pesan-pesan Tuhan itu yang yang membuat kita itu marah gitu, ya. Sama seperti Ahab kan isinya kamu disuruh bertobat. Nah, kan seperti itu, ya kan. Nah, dia marah karena kok kenapa sih pesan yang disampaikan tuh seperti ini gitu. Nah, eh, ya kadang-kadang itu juga terjadi, ya, di dalam diri saya juga gitu, ya. Ada pesan, ya, pesannya itu memang tidak enak didengar telinga gitu kan. Kepengennya itu dengarnya itu yang enak-enak aja. Nah, ini memang saya menyadari bahwa itu adalah resiko daripada memang eh, pembawa firman Tuhan, pemberita firman Tuhan gitu, ya. Pasti akan ada resiko yang namanya dibenci, ditolak, bahkan bisa dimusuhi gitu, ya, karena membawa pesan Tuhan. Nah, ini tapi saya percaya bahwa biarpun gitu, ya, ini membawa resiko, menurut saya tetap seorang hamba Tuhan itu haruslah terus tetap menyampaikan isi firman Tuhan. Ya, baik itu enak didengar ataupun tidak didengar. Jadi sebagai hamba Tuhan, ya, bagi ibu-ibu di sini yang sekiranya memang punya karunia gitu, yang punya kepekaan untuk menegur atau menyampaikan sesuatu kepada kita semua di sini, itu tidak salah sepanjang memang itu adalah satu teguran yang memang untuk membuat kita itu sadar bahwa memang kita sudah melenceng dan kita harus bertobat. Seperti itu aja, Bu Eka. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Juli ya. Memang betul kadang-kadang kalau kita dengar sesuatu yang nggak enak tuh kayaknya agak menusuk gitu ya. Tapi itu baik untuk pertumbuhan iman kita ya, Ibu-ibu. Dan kita bisa belajar mengoreksi diri dan bukannya kita menjadi sakit hati, tapi kita belajar saat ini untuk mengoreksi diri kita. Mungkin ada sesuatu yang salah karena nobody's perfect kan ya. Kita juga terus memperbaiki diri setiap waktu. Terima kasih Bu Juli. Ada lagi ibu-ibu yang mau sharing? Bu Dewi mungkin? Salam Bu Dewi. Ada dapat rema Bu? Shalom Bu Eka. Silakan. Ya, aku dapat di 2 Tawarikh 18 ayat dari 29 ya sampai selesai. Itu mengenai raja yang raja Israel yang mengajak Raja Yosafat untuk berperang, tapi dia memanfaatkan situasi. Di situ ada tipu muslihat. Seorang raja Israel mau menempatkan posisi Yosafat. Mungkin ada iri hati juga kali ya, kita nggak tahu. Dia menempatkan Raja Yosafat untuk memakai jubah kebesarannya, karena tujuan daripada Raja Aram adalah berperang itu membunuh Raja Israel. Nah, tapi Raja Israel itu menggunakan baju yang ya seperti yang disebutkan di situ. Tapi engkau pakailah
baju kebesaranmu, sementara dia menyamar. Nah itu jadi ini seperti apa ya namanya ya, kata kasarnya itu eh, banyak yang terjadi seperti ini, kayak mengumpan teman gitu kan. Nah, tapi yang kemudian akhirnya Tuhan itu membela Raja Yosafat, yang kemudian akhirnya yang mati adalah yaitu tadi yang menipu itu, yaitu Raja Israel. Jadi kalau memang kita berada di jalan yang benar, Tuhan pasti tolong. Di ayat 31 itu kan, di ayat eh, 30, oh ya 31. Segera sesudah para panglima pasukan itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu Raja Israel, karena dia memakai baju kerajaan. Jadi mata mereka itu tertuju bahwa Raja Israel itu ya pasti pakai baju kerajaan lah kan. Padahal tadi Raja Israel itu menyuruh Yosafat. Jadi Yosafat lah yang memakai itu. Tapi Tuhan tolong dia. Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak kepada Tuhan. Karena dia juga bingung. Oh saya yang diserang. Karena dia nggak tahu. Ternyata taktik daripada Raja Israel itu yaitu supaya dia yang mati. Tetapi kemudian Tuhan membentengi dia. Jadi ini pasti seringlah kita melihat di sekeliling kita yang seperti ini. Jadi kita harus selalu berjaga-jaga bahwa teman itu tidak semuanya seperti itu. Ataupun kita mungkin bergaul dengan banyak orang, kita harus pintar-pintar juga lah melihat situasi orang ini benar-benar berhati baik atau tidak. Kita harus melihat itu. Dan pastinya kita berdoa sama Tuhan supaya kita dipertemukan dengan teman-teman yang Tuhan mau, yang benar-benar ya berteman baik gitulah. Jadi tidak ada sesuatu yang lain di balik pertemanan gitu. Jadi ini rema ini buat saya dari ayat 29 sampai selesai ini. Padahal kan di ayat sebelumnya kan dia 3 Ahab Raja Israel yang mengajak, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku, mengajak berperang. Tapi ternyata di balik itu ada sesuatu yang direncanakan Raja Israel. Tapi dia lupa kalau Raja Yosafat itu adalah berkenan di hadapan Tuhan dan dia ditolak. Itu Ibu Eka. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dewi. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi memang betul ya, Tuhan itu melihat hati kita, gitu ya. Melihat apa yang di dalam hati kita itu. Kalau orang mau jahatin kita ataupun mau ngejebak kita, itu kayaknya nggak akan bisa deh kalau hati kita melekat sama Tuhan ya. Pasti Tuhan tunjukin entah gimana caranya gitu. Nah, itu sungguh-sungguh sangat merema karena kita melekat hati kita kepada Tuhan itu sungguh suatu hal yang harus kita lakukan day by day, membuat hati kita menjadi tenang juga gitu. Terima kasih Bu Dewi. Ibu Harmoni mungkin ada yang mau menambahkan atau ada rema? Ya, saya sedikit aja Bu di 2 Tawarik 20 ayat 22 ya. Memang dari Yosafat ini dahsyat juga dia menyembah Tuhan gitu. Jadi ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang di pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Jadi saya remanya di sini Bu, ketika kita sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, ternyata di sini seperti Raja Yosafat ya, Tuhanlah yang menghadang musuh-musuh kita di luar sana. Jadi dengan puji-puji penyembahan Tuhan sudah bekerja menyenangkan hati Tuhan. Jadi segala musuh ini termasuk musuh-musuhnya Raja Yehuda terpukul kalah. Dan jadi kita pun saat ini saya kira kalau kita memang bersungguh-sungguh dari hati kita memuji menyembah Tuhan, jadi musuh-musuh kita itu dihadang duluan oleh Tuhan. Baik musuh yang mau menyakiti kita atau musuh yang nggak kelihatan apapun itu. Itu aja Bu, terima kasih. Iya. Ya. Wow, makasih. Jadi melengkapi tadi dari Ibu Dewi ya.
ketika kita melekat hati kita sama Tuhan, kita pasti ditolong Tuhan walaupun ada yang mau mencelakakan kita ya. Itu Tuhan pasti sudah kasih kita perlindungan. Dan tadi Ibu bilang juga memuji, menyembah Tuhan. Nah, itu suatu hal yang bisa kita lakukan hari demi hari juga, memulai hari dengan pujian, itu juga sungguh menyenangkan hati Tuhan ya. Dan Tuhan akan juga beracara buat kita. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Ya, kalau saya sedikit saja, saya menerima di 2 Tawarik 20 ayat 3 nih. Begitu Yosafat mau diserang ya, itu dia tuh kayak ketakutan banget ya. Dua saya baca dulu, datanglah orang memberitahukan Yosafat satu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dan Edom menyerang tuanku dan sekarang mereka di Hezezon Tamar, yaitu En-Gedi. Nah, di sini Yosafat di ayat 3-nya, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah, disinilah pada saat kita ketakutan oleh suatu hal yang akan menyerang kita apapun itu ya, itu kita kembali kepada Tuhan kita. Jadi saya diingatkan bahwa jika kita takut, ambillah keputusan untuk mencari Tuhan. Gitu. Nah, itu tuh yang saya dapat remanya hari ini. Apapun keadaan kita nggak pernah tahu keadaan dunia ini sudah semakin tidak menentu, Ibu ya, yang membuat kita aduh kayaknya kok di situ gitu, di negara lain begini dan bencana alam juga banyak. Jadi ada saja yang membuat kita takut, tapi kita langsung saja mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Disitulah perjalanan kita. Itu sih yang saya dapat. Terima kasih. Ada lagi Ibu-Ibu? Atau sudah kita tutup? Bu Joli? Sudah ya? Oke. Baik, kita tutup di dalam doa untuk kali ini. Mohon Ibu Yohana bisa tutup doa, Bu. Ya. Boleh. Terima kasih. Mari, Bu. Teman-teman, kita bersatu dalam doa. Sebelumnya, kita bersatu hati dulu ya. Bapak, malam ini kami bersyukur. Kami PBA-Mu Tuhan, wanita-wanita yang senantiasa menyadari kami terus membutuhkan pimpinan dan tuntunan daripada Roh-Mu. Kami tahu kami tidak ada apa-apanya tanpa Roh Kudus yang menyertai. Malam ini, sebelum menutup semua kegiatan kami minta roh hikmat dan pewahyuan daripada-Mu. Untuk kami bukan saja mendengar, tapi mau melakukan. Akan kami ingat bahwa firman malam ini meneguhkan langkah kami untuk tetap terus memiliki iman teguh percaya, dan kami terus menyadari bahwa Tuhan yang berperang untuk kami, sehingga jarahan-jarahan jiwa-jiwa yang Tuhan berikan dan siapkan buat kami terjadi menjelang tahun 2025 ini. Malam ini biarlah kami sepakat untuk sama-sama mau mengakui segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami sebelum kami mengerti dan mengenal firman-Mu. Dan biarlah malam ini di hadapan-Mu kami sepakat untuk meminta kepadamu Tuhan roh yang baru, roh yang kuat dan perkasa, roh hikmat dan pewahyuan, bahkan roh yang takut akan Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari, kami semua menjadi satu, menjadi sepakat dan seia selalu menyertakan Tuhan dalam segala hal. Biarlah malam ini Tuhan kami semua yang hadir diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk Bu Joli saat ini Tuhan. Selalu tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapak. Kalau kau mau bawa dia masuk dalam satu pelayanan yang baru, kami bersyukur. Sertai terus Tuhan senantiasa dengan visi dan misi yang daripadamu. Terus kirimkan hikmat pewahyuan yang baru. Dan kami percaya Tuhan dalam dia menjalankan tugas dari kantor pun, tetap dia menjalankan penginjilan bersamamu. Pakai lebih heran lagi Bapak. Terima kasih Bapak untuk hati yang berbelas kasih terus kau turunkan buat Bu Joli Tuhan terhadap jiwa-jiwa yang ada. 2025 memasuki tahun yang baru, biarlah visi dan misi yang baru terjadi buat Bu Joli dan kau makin tambah-tambahkan. Ada sebuah pelayanan baru. Makasih Bapak, makasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Makasih. Melekat terus kepada Tuhan, levelnya akan dibawa naik. Tuhan ingatkan untuk terus tekun, bukan saja membaca tapi melakukan, sebab di situ Tuhan akan bukakan sign and wonder tentang pelayanan, tentang jiwa-jiwa yang dilayani. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk peneguhan firman-firman-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Malam ini kami semua yang ada, biarlah bersatu hati Tuhan, bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk Bu Dewi. Terima kasih Bapak. Pemulihan sedang Tuhan kerjakan terus dan terus untuk kehidupan Dewi. Makasih Bapak. Makasih Tuhan. Pewahyuan-pewahyuan baru akan Tuhan beri. Bahkan pengurapan-pengurapan baru Tuhan akan berikan. Saat ini dalam nama Yesus, aku mengangkat segala roh intimidasi Tuhan. Tekanan-tekanan. Segala kuasa-kuasa apapun Tuhan yang bukan daripada Tuhan dicabut dalam nama Yesus pada saat ini dalam kehidupan Dewi Tuhan. Intimidasi Tuhan yang terus menekan kami patahkan dalam nama Yesus saat ini. Bahkan segala kata-kata Tuhan, apapun kata-kata kutuk yang dilantarkan Tuhan dari musuh-musuhnya kami patahkan dalam nama Yesus saat ini. Buat Dewi bisa berdiri dengan teguh dan tegak Tuhan. Kepalanya tidak tertunduk lagi, tapi dia melihat kepada masa depan. Biar rancangan-rancangan yang indah, damai sejahtera yang kau berikan buat Dewi terjadi, Bapak. Bukan rancangan kecelakaan atau maut. Keluar masuknya engkau memberkati Tuhan. Pintu-pintu berkat kau buka tahun 2025. Terima kasih Bapak, malam ini kami percayakan tidak ada satu kuasa sihir tenung telepati apapun yang masuk dalam kehidupan Dewi. Sudah dimusnahkan. Dan segala intimidasi, bahkan apapun kata-kata yang dilontarkan yang sempat Tuhan membuat dia tertunduk saat ini dilepas dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kira bataka sandara Bapak. Bataka sandara Bapak. Bapak kami bersyukur malam ini. Biarlah Tuhan pada malam ini yang menderita sakit Engkau sembuhkan. Yang menghadapi tekanan-tekanan, himpitan, intimidasi, bahkan daripada kutuk apapun Tuhan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus malam ini. Kepada para wanita-wanitamu yang ada di Zoom ini Bapak. Terima kasih Bapak. Masyikara bata kesandala Bapak. Hamba berdoa untuk Kailan saat ini malam ini. Masyikara masanda baralaba. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan dia roh kesabaran Tuhan. Angkat segala beban. Bahkan roh emosi kami tolak. Patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala orang yang membuat dia Tuhan tertekan, terhimpit, kami lepas dalam nama Yesus. Beri terobosan Tuhan dalam setiap usaha, bisnis, dan pekerjaan ya Bapak. Berikan roh sukacita hari ini, biar pengurapan Allah turun. Segala beban, persoalan, bahkan beban himpitan, kau angkat cabut dalam namamu Bapak. Dan saat ini juga kau berikan dia Tuhan roh sukacita. Mengalir dalam nama Yesus.
Sebab di dalam sukacita terletak kekuatannya Bapa. Terima kasih Bapa, angkat semuanya Tuhan. Angkat segala kedagingannya, angkat segala sesuatunya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini, lepaskan Tuhan semuanya. Diberi kelegaan. Biar dia bisa menarik nafas bersamamu Bapa dan melihat Tuhan. Penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Pintu-pintu yang tertutup dibuka dalam nama Yesus malam ini. Tidak ada lagi yang tertutup, kata Tuhan. Biar kau memandang masa depan. Hiramaskara, terus melekat sama Tuhan. Terus mengucap syukur dalam segala hal. Itulah terletak kekuatan. Terima kasih Bapak Rabashkanama. Saat ini hamba berdoa buat Ibu Marina. Segala kutuk apapun Tuhan, bahkan ada roh maut yang mengintai, kami tolak dalam nama Yesus pada saat ini. Rabataka sandara laba. Segala kutuk sakit penyakit Tuhan, patah dalam nama Yesus. Kutuk kegagalan patah dalam nama Yesus. Kutuk kebangkrutan patah dalam nama Yesus. Kira bataka sandara lapa paraba. Keputusasaan yang kau cabut dalam nama Yesus. Malam ini juga Bapa, digantikan dengan harapan yang indah bersama Tuhan. Jangan pernah gentar, jangan pernah tawar hati, kata Tuhan. Terus memandang kepada Tuhan. Biarlah pemulihan terjadi Tuhan. Membakar semua Tuhan yang bukan daripadamu. Segala keberhalaannya cabut dalam nama Yesus. Apapun bentuknya Tuhan. Apapun bentuknya. Di dalam rumahnya juga Tuhan. Kami patahkan segala apapun. Bahkan ada arwah-arwah gentayangan. Kami tolak dalam nama Yesus pada saat ini. Kuasa maut apapun patah dalam nama Yesus dalam keluarga ini. Dipulihkan. Dipulihkan. Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa. Diberi ketenangan Tuhan. Dicabut dari segala mimpi-mimpi yang bukan daripada Tuhan. Sehingga yang Tuhan berikan mimpi-mimpi yang daripada Tuhan sebagai penjagaan. Bahwa dia terus masuk Tuhan untuk melihat kebesaran-Mu. Dan bahwa dia terus Tuhan untuk melihat kedahsyatan pekerjaan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak Rabashikana Masyanda Baralaba. Hamba berdoa buat Bu Mensi malam ini Bapak Rabadaka Syandala Bapak Rabba. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah dia menerima pengurapan-Mu saat ini. Tuhan menjamah tangannya Tuhan. Apa saja yang dia perbuat berhasil dan beruntung. Kami patahkan segala kutuk apapun. Dan biarlah roh Allah senantiasa menuntun hidupnya. Terus menuntun langkahnya. Terus Tuhan, jamah. Turunkan berkat-Mu. Tangannya ke urapi. Yes, terima kasih Bapak. Diberi kekuatan yang ekstra Tuhan. Untuk mengerjakan semua pekerjaan daripada-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Turunkan terus Tuhan. Impartasikan Tuhan. Dalam nama Yesus ketika dia berdoa. Menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Ketika dia melakukan perkara-perkara ajaib terjadi. Lewat tangannya banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus malam ini. Terima kasih Bapak. Biarlah semua yang hadir di tempat ini menerima impartasi urapan-Mu Tuhan. Melalui tangan kami Tuhan, Kau turunkan pengurapan Allah, pengurapan api itu turun Bapa. Sehingga kami semua yang ada di tempat ini Tuhan bisa melakukan pekerjaan-Mu yaitu menuai jiwa-jiwa Bapa. Pakai kami Tuhan menjadi wanita-wanita akhir zaman, senjata terakhir-Mu Bapa, untuk menuntaskan tugas-Mu di muka bumi ini Bapa. Beri kami kepekaan lebih lagi, kepercayaan penuh pada kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah semua yang hadir menerima berkat, anugerah, kasih, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Amin.